Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Menjadi pelayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada suatu hari yang sibuk dengan upacara pengakuan dosa, sang pastor melihat seorang jaksa tinggi di kota sedang berbaris dalam antrian yang paling akhir untuk mendapat giliran pengakuan dosa. Kemudian pastor itu mendekati jaksa itu dan memintanya untuk mengambil tempat yang paling depan. Namun dengan sopan dan suara yang perlahan, jaksa itu menjawab, "Terima kasih, pastor, tidak apa-apa. Di pengadilan, saya adalah seorang jaksa penuntut umum yang berkuasa. Tetapi di tempat pengakuan ini, saya adalah seorang terdakwa. Mungkin dakwaan untuk saya berat, sehingga tempat saya yang sekarang ini cukup tepat." Mendengar jawaban itu, pastor itu menghargai dan meninggalkan jaksa itu, lalu pergi menuju tempat pengakuan. Jaksa itu telah menunjukkan suatu kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar murid-murid Yesus bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bukan cuma kali ini para murid itu bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di tempat lain dan pada kesempatan yang lain, mereka juga mempertengkarkan hal yang sama. Pertengkaran itu terjadi karena mereka memiliki gambaran yang keliru tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus membangun sebuah kerajaan di mana mereka akan menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Itulah sebabnya kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, kalau kita masih ingat Injil itu, lewat ibu mereka meminta kepada Yesus supaya kalau bisa anak-anaknya itu akan menempati tempat terhormat di samping kiri dan kanan Yesus di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu. Dengan kata lain, mereka mau menjadi orang-orang penting, orang-orang pertama dan kedua di dalam kerajaan Yesus, kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, Sokrates, salah seorang filsuf Yunani yang terkenal, pernah mengatakan bahwa di dunia ini ada beberapa jenis kelompok orang. Pertama, orang bijaksana tetapi menganggap diri bodoh, dan orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana. Kedua, orang-orang saleh yang berpikir bahwa mereka adalah pendosa, dan orang-orang berdosa yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Ketiga, raja-raja yang mengakui dirinya sebagai hamba atau pelayan, dan pelayan-pelayan atau hamba yang berpikir bahwa mereka adalah raja. Jadi, ada orang bodoh yang menganggap diri pintar, orang berdosa yang menganggap diri saleh, dan hamba-hamba yang menganggap diri sebagai raja atau penguasa. Mungkin para murid Yesus termasuk dalam kategori yang terakhir, yakni mereka yang sebetulnya pelayan-pelayan Yesus tetapi menganggap dirinya sebagai penguasa. Saudara-saudari terkasih, kerajaan yang didirikan oleh Yesus bukanlah seperti kerajaan-kerajaan di dunia ini. Nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus berbeda dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh kerajaan-kerajaan dunia ini. Yesus dan kerajaannya menawarkan nilai-nilai tandingan yang sangat berbeda dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini.
Tetapi Yesus memberikan jaminan bahwa barang siapa menghayati nilai-nilai itu akan memperoleh kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak dapat diambil daripadanya. Raja-raja atau penguasa-penguasa dunia ini mungkin akan berbahagia selama mereka berkuasa atau hidup dalam kelimpahan. Tetapi orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan mengandalkan Allah di dalam hidupnya akan tetap berbahagia apapun yang terjadi padanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya tetap mengandalkan Allah di dalam hidup, karena hanya di dalam Dia kita memperoleh kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.